juga berdoa kepada Gusti Allah. Seperti di sini juga, karena sesuai dengan gelar raja tadi, Panotogomo, beliau beragama Islam, tapi beliau juga menghargai agama yang lainnya. Mungkin kalau ada bapak ibu yang tertarik, yang berminat berdoa di sini silahkan. Tapi jangan lupa doanya harus kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Jangan minta patung, jangan minta yang lainnya. Monggo. Panggung Panggung Sanggabuana tersebut digunakan sebagai tempat berdoa raja, tempat pada waktu awal untuk menentukan Panggung Sanggabuana hari atau tanggal pada waktu awal bulan puasa. Hilal. Ru'yat. Ya, ya Pak. Ya, Ru'yatul Hilal bil fi'li. Dan juga kepercayaan di keraton ini sebagai tempat pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu. Pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Panggung Sanggabuana. Nggih. Sebenarnya ya kan, Waji Arinda Skau keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, pagi ini saya ada di depannya Keraton Solo Hadiningrat. Jadi di Keraton Solo ingin melihat situasi terkini Keraton Solo. Kebetulan ini ada acara liburan sama anak-anak. Ini saya berada di depan pendoponya persis. Coba kita lihat sementara ya, kita lihat di dalamnya ada apa ini sekilas. Ya, katanya loketnya nanti buka jam 9:30. Nah ini kita ke loket dan museum keraton. Museum nanti jam 10 bukanya. Oke. Nah ini yang kita lihat ini adalah situasi bangsal utama. Jadi tempat utama di depan sana. Nah ini ada tempat apa ini, kita tidak tahu ini ya. Jelas ini biasanya dipakai untuk latihan nari, kumpulan-kumpulan, rapat-rapat di sini. Nah ini yang ada di sini. Kita belum bisa tahu banyak karena nanti acaranya loketnya dibuka jam 10. Ini sementara sambil menunggu loket buka, kita lihat situasi di pendopo utama. Nah ini depan ini adalah alun-alun utara. Di tengah-tengah ada ringin kurung. Sementara ini di sebelah selatannya. Oke. Sementara ini dulu, nanti kita review yang lain ya. Kita jalan-jalan dulu. Utama ini ada dua patung. Wah, ini kelihatannya patung apa sapi ya ini ya, yang dari batu. Patung sapi dari batu ini. Di depannya ini ada Maryam Ki Jahi Poncoworo. Maryam Ki Jahi Poncoworo. Ya, ini Maryamnya. Ya, ini meriamnya bentuknya seperti ini. Besar ini, panjangnya ada kalau sekitar 7 meter, ada sekitar 6 meteran ini panjangnya meriamnya. Jahi Poncoworo. Nah ini meriamnya ya. Meriam Jahi Poncoworo ada di sini. Ini saking seringnya dinaiki anak sampai halus ini. Ini ada lubangnya dalam. Nah ini kalau dilihat dari diameternya ada sekitar 50 sentian lebih lah diameternya. Ini panjangnya lebih dari 6 meter. Ya sekitar 5 sampai 6 meter lah panjangnya ini. Berada di depan sebelah timur persis bangsal utama. Sebelah selatan alun-alun.
kalau mau masuk harus beli tiket dulu di sini. Tiket. Itu belok ke kanan nanti ada tanda naik turun nambah belok ke kiri. Oh. Nggih. Mereka wonten penitipan barang Ada. Oke. Nggih. Matur jangan ditinggal nanti haus. Oh, nggih 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 nggih. Ki Pak. Matur nuwun nggih. 6 orang. Pinten? Berapa? Sama tak anak sama dewasa? Ini untuk yang sekolah pelajar dihitung 25.000. Yang kayak gini-gini. Ya. Pelajarnya ada 4, Pelajarnya 4. yang dewasa 2. Dewasanya 2. Ya. 170 ya. Nah, Ada 20.000 Bapak. enggak ada. Penjana pelajarnya ini 4 ya. Iya. 170 kembali 30. Nah, ternyata untuk pelajar 25. Bentar kawan, susu. Nah. Ya, kita entrance masuk. Ini bekas candi yang lama, itu gerbangnya keratonnya di situ. Nah, kita masuk menuju ke bangsal ini. Nah, kita ke jalur masuk museum dulu ya. Ini apa ini? Ya, ini memang berubah sekarang ini. Ya, ini lembaga dewan adat. Ini lingkungan keraton ini yang kemarin. Ya, di sini banyak meriam-meriam. Ada berapa meriam yang menghadap keluar ini benteng keraton. Ya. Lembaga dewan adat. Mana ke museumnya ini? Museum Keraton. Oh, ini sedang dibersihkan. Kayaknya kelihatan kalau keraton ini lama tidak terawat ini. Ya, alhamdulillah katanya sudah selesai dan sudah dibuka lagi, sehingga bukan makam ini, apa itu kita tidak tahu, ini dilarang duduk di sini. Ini ada tempat untuk apa ini? Oh, ini sangat dihormati sehingga tidak boleh duduk di sini untuk membelakangi ini. Kalau oleh duduk menghadap ke belakang, nggak oleh kena punggung, itu nggak boleh. Nah, kita duduk di sini kan membelakangi di situ. Oke. Nanti kita tanya aja apa itu. Ini namanya Kori Renteng. Apa Kori Renteng? Benteng pertama, benteng utama. Nah, dulur. Ayo, ayo. Oh, ternyata ramai, ada tempat parkir di sini. Ayo, 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 ayo. Ya, ini kita lihat pintu gerbang utama ini. Oh, rupanya sebetulnya mobil boleh parkir di sini rupanya nanti ya. Cuma, nah kita, ya ini keraton. Oh, mobil. Ayo, ayo. Ayo. Jalan kene cepetan.
Ya. Ya. Kalau rono lo masuk sana lo. Ini korek. Ndi, Bu cepetan. Berapa jam? 1, 2, siap. Kamu 1.000. 1, 2, siap. Ya. Ayo. Kasih Bu ya. Ambil, bentar. 1, 2. Bebas. Bapak ikut nggak? Boleh. Tunggu, ambil sana. 1, 2. Lagi ya lain. 1, 2. Ampun. Video Pak ini ya. Iya. Masih sukarela. Ya, ini dengan penggawa keraton yang orang-orang yang sedang sibuk mencari gambar ini. Ini bangsal utamanya Kori Mandungan ya. Kemana Pak arahnya Pak? Ke sana? Ya, makasih. Ya, kita di tengah ini ada pohon beringin putih besar ini ya. Kita lihat ya, ringin ya. Oke, kita jalan. Rupanya bisa parkir di sini, jadi nggak jauh-jauh ini kayaknya. Jalan naik jalan. Terus, minggir. Ya, kita menuju ke keraton ini ya, ke arah timur ini lihat. Di sini ada benteng itu utama. Ya, ini kita harus menyusuri benteng. Di sini juga sediakan kuda. Oh, ini dan Pakubuwono 10. 1841 sampai 1911. Ya, sudah wafat ini yang lama Pakubuwono 10. Nggak ngerti sekarang kayak gak hafal ini. Ayo, foto ta? Nanti dok ini ayo. Wah, sawas. Hey. Oke. Ayo tiketnya. Kilo. Baik kilo. Mangka nakit tadi. Jadi satu dah. Oke, kasihkan. Oh, harus tiket, harus duduk dulu, antri kayaknya. Oh, kalau itu harus antri dulu. Ya. Kabeh ya gitu. Iya, wes kabeh. Jadi satu. Orang 6. Pakai di stempel juga. Ini Pak, di belakang juga. Ya, sudah. Oke, ayo biar kita dapat penjelasan dan ayo dan kejar Bapak mau, ayo. Biar kita biar dijelaskan. Yang nanti akan mengantarkan untuk masuk ke keraton dan Pak Karno. Ingat nggak sih?
pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdirinya negara ini karena ada dukungan dari Pakubono XII Raja Keraton Surakarta. 1 September tahun 45, Pakubono XII langsung menyatakan mendukung berdirinya Republik. Baru disusul raja dari Keraton Jogja. Beliau siapa? Hamengkubuwono IX. Ini Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, untuk lebih jelas, monggo kita lihat silsilahnya. Silahkan maju di sini, nggak apa-apa, besok saya stay. Nah, kemudian kita bisa melihat silsilah dari Kerajaan Mataram. Untuk Kerajaan Mataram, raja yang pertama beliau Panembahan Senopati. Beliau raja yang pertama di Mataram dengan pusat pemerintahan di Kutha Gedhe, Yogyakarta. Nah, kemudian turun ke bawah dan juga dilanjutkan oleh Sultan Agung secara singkat ya. Kerajaan Mataram ini mengalami zaman kejayaannya dipimpin oleh Sultan Agung. Nanti malam banyak. Mohon maaf sebelumnya bagi Bapak Ibu segenap rombongan yang mau masuk ke keraton, karena di sini juga ada tata tertib. Pertama, mohon maaf yang memakai topi dibawa dulu. Kalau saya sudah pakai belakang. Dan yang lainnya, mohon maaf yang memakai serandal atau sepatu sandal, mohon izin dilepas. Nanti silahkan dimasukkan di dalam ruangan, tetapi yang memakai sepatu tertutup boleh dipakai. Ya, oke. Tapi jangan khawatir, nanti di pasirnya itu untuk terapi. Nah, kemudian yang kedua, untuk ibu atau mbak yang memakai celana panjang, mohon izin nanti silahkan memakai kain yang sudah disiapkan. Tapi kalau yang memakai terusan tidak usah memakai kain. Dan untuk mas atau mbak yang memakai celana pendek juga mohon silahkan memakai kain juga yang sudah kita siapkan. Monggo silahkan. Ya, sandalnya dicepot. Ya. Nanti yang pakai sandal, sepatu sandal, mohon izin dilepas. Ya, ini sandalnya dilepas. Nah, peraturannya di sini harus pakai. Nah, ini yang itu loh, itu Mbak Tiwi. Nah, ya aturannya, yang pakai celana, Salma, Tiwi itu. Ya, yang aturannya memang begitu ya. Aja. Monggo yang sudah silahkan masuk, monggo. Sini, ikut saya terus. Ini yang mau testing nggak Bu? Nanti yang nguji Bu ini. Ini kayaknya tertarik. Ayo Jan, ikuti dan kamu kan dengar cerita sejarah itu loh. Dengarkan bapak itu loh. Ya. Kono. Apa mau jadi abdi dalam? Dan Presiden, Pak. Oh ya, alhamdulillah malah bagus. Keren banget. Keren. Harus semangat dan belajarnya. dekat tuh ibu. Harus jas merah.
jangan melupakan sejarah itu. Nggih. Monggo Bapak Ibu kita bisa berkumpul di sini. Dengarkan sih. Gerak kerungu. Jadi sekarang kita berada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Kalau kita lihat Keraton Surakarta ini sendiri luasnya kecil, 54, termasuk kecil apa besar? Besar. Besar sekali Bu ya. Sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Untuk raja yang sekarang, beliau Pakubono 13, umur 75 tahun. Sebelum beliau menjadi raja pada waktu lahir, pada waktu kecil, namanya Gusti Raden Suryo Partono. Setelah menjadi dewasa, menjadi pangeran, namanya menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabeni. Kemudian tanggal 10 September tahun 2004, beliau dinobatkan menjadi raja bergelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo. Bilang ya. Ya, ini orang-orang yang ayo kita ikut. Ini suasana halaman keraton. Iya. Enggak, silahkan kita cari tempat yang longgar. Ya. Sejuk enak. Ini silahkan di sini. Nggih. Ini pas di sini. Dengarkan terus ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ini udaranya sejuk karena ada pohon. Namanya pohon apa? Pohon sawo kecik. Pohon sawo kecik itu buahnya kecil, warnanya merah hati, tapi enak dimakan. Ini pohon sawo kecik. Sawo kecik, jadi nama pohon ini sawo, itu sarwo, semua. Kecik itu becik, bagus. Jadi kita tanam pohon sawo kecik ini, kita berharap kehidupan Panggung fungsi Sanggabono daripada panggung Sanggabono tersebut digunakan sebagai tempat berdoa raja, tempat pada waktu awal untuk menentukan Panggung Sanggabono hari atau tanggal pada waktu awal bulan puasa. Oh, Hilal. ru'yat. Ya Pak. Ya, ru'yatul hilal bil fi'li. Dan juga kepercayaan di keraton ini sebagai tempat pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu. Pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Panggung Sanggabono. Nggih. Sebenarnya ya kan. Juga silakan. Saya bisa geser di sini, yang mau foto di tengah, nggih, monggo. Nanti kalau mau foto keluarga bisa dibantu kakak yang di belakang itu. Ini apa namanya Pak? Nah, kemudian di depan kita sini. Ya diceritakan dulu nanti biar fotonya menyusul. Ini namanya Pendopo Sasono Sewaka. Untuk apa? Pasewakan. Oh. Pasewakan itu apa? Sowan apa ya? Pisowanan, Pertemuan. pertemuan. Sambil belajar bahasa Jawa ya. Ruang pertemuan. Nah, Jadi di keraton kalau ada upacara, tapi jangan dibayangkan kursi yang di rumah mewah, megah. Kursi dampar itu kursi yang tidak ada sandarannya, wujudnya kotak, tapi ada lapisan emasnya. Ya
ya kan. Nah, kemudian para kerabat keraton, para saudara raja, putra-putra beliau juga dari depan tentu memakai busana Jawa-Jawi jangkem nggih. Ya. Dari depan memberi sembah dulu. Coba belajar memberi sembah. Setelah memberi sembah, kemudian berjalan jongkok. Monggo Bapak Ibu kalau menyedoyo ketawang. Bagi Keraton Surakarta, tari bedoyo ketawang itu sendiri tarian yang sakral. Mohon maaf, tidak boleh juga berdoa kepada Gusti Allah. Seperti di sini juga, karena sesuai dengan gelar raja tadi, Panotogomo, beliau beragama Islam, tapi beliau juga menghargai agama yang lainnya. Mungkin kalau ada bapak ibu yang tertarik, yang berminat berdoa di sini silahkan. Tapi jangan lupa doanya harus kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Jangan minta patung, jangan minta yang lainnya. Monggo, mungkin ada pertanyaan lagi. Pak, kenapa patungnya kayak patung dari Western gitu? Kok nggak ada patung Gatot Kaca ya? Iya, kok nggak patung Jawa gitu ya? Jadi begini Bu, itu Pakubono X yang beliau mulai menjadi raja itu tahun 1893. Beliau sudah bisa membina hubungan diplomasi dengan kerajaan dari Italia, kalau dulu kan Roma. Ada juga dari Belanda. Ini pilar yang berwarna biru yang di depan kita ini Bu, banyak sekali. Itu berasal dari Belanda. Untuk pot berasal dari Cina. Nah, kemudian di depan kita ini banyak sekali lampu kristal yang ditutupi kain kuning. Kain kuningnya. Kalau mohon maaf pas musim kemarau ini kan Redup banyak kain ya. putih, biar mudah nggak kotor. Tapi ada 4 tiang utama yang di tengah pendopo yang ditutupi kain kuning, itu yang masih ada lapisan emasnya. Bapak Ibu udah makan belum? Kalau belum sama juga dengan saya. Itu ada tempat untuk sarapan Pak, atau makan. Kalau di keraton ada tamu resmi. Ini kan jadi Bapak Ibu WA saya nanti. Wah, itu. Ini hanya untuk tamu resmi Pak. Ya, ini yang memanjang sana, ya. Itu dapur atau yang disebut koken. Monggo Bapak Ibu kalau mau masak. Monggo, Bu, silakan. Bahasa Jawane kitchen. Gak Inggris. Sampai sekarang seperti yang tadi. Jadi masing-masing bangunan ini disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Misalnya di sini yang tadi namanya apa? Pendopo Saserno Sewoko untuk upacara ulang tahun penobatan raja dan juga untuk persiapan kirap pusaka. Depan Kori Kamandungan. Itu kirap pusaka itu kita berkumpul, kita sowan di keraton itu mulai jam 9 malam. Habis kurang lebih jam 11 pintu gerbang keraton tutup, kita berdoa di sini dan untuk mempersiapkan segalanya. Baru tepat lonceng jam 12 malam diperkenankan kirap bisa dimulai. Kita keluar dari keraton jalan kaki 5 km mulai jam 12 malam sampai jam 3 sampai setengah 4 pagi. Yang penting subuh, sebelum subuh harus sudah selesai. Kita berdoa, yang ikut itu ribuan, puluhan ribu. Kita ikut jalan kaki semua, tidak boleh ngobrol, makan, minum. Misalnya kalau kita ketemu saudara, teman memberi sapa, ya kita hanya senyum aja. Nggak boleh halo, menyapa, oke, gitu nggak boleh. Kita diam, karena upacara daripada kirap itu sendiri intinya kita berdoa. Monggo ada yang lain? Menawi mboten wonten. Mbak bisa dibantu Mbak? Ntar ya. Kemudian kita bisa melihat urutan foto raja. Ini dimulai dari raja yang kelima sampai ke 12 yang di sana itu Pakubono yang ke-12. Beliau raja yang paling lama bertahta di Keraton Surakarta. Pakubono 12 meninggal dunia tahun 2004, didampingi 35 putra dan putri dan mempunyai 6 pendamping.
Ini raja yang sekarang, putra yang tertua dari Pakubono XII. Nah, kemudian di depan kita ini ada beberapa kursi, yang kiri kanan dari Cina, yang di tengah dari Belanda. Pak Ansel, pakaiannya kok memang berbeda-beda semuanya? Nah, pakaiannya berbeda Bapak, karena waktu itu beliau sebagai memakai busana raja, kalau yang memakai songkok seperti itu sebagai busana dari militer keraton. Jadi disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Setiap raja berganti pakaian begitu, modelnya juga beda. Nah, kemudian Pakubono VI dan Pakubono X, beliau ini pahlawan nasional. Keraton Surakarta mengalami zaman kejayaan, dipimpin PP 10. Waktu itu beliau juga sudah membangun sekolah, rumah sakit, jembatan, batas kota, pasar, dan sebagainya. Pakubono X, mohon maaf, beliau sudah memiliki 60 putra putri, 4 putra putri, 2 permaisuri, salah satu permaisuri beliau Gusti Kanjeng Ratu Mas Putri Sultan Hamengkubuwono dari Keraton. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat beberapa koleksi ini peninggalan dari agama Hindu. Ada apa ini? Lembu. Apa disebut? Nandi. Ini kendaraan dewa untuk menuju ke nirwana. Ada juga, ini silakan kita melihat dari juga satu Ganesha, gajah. Ini dewa ilmu pengetahuan. Ya kan, kalau yang sudah lulus SMA, kalau mau kuliah di ITB, katanya bisa melihat sama Ganesha. Nah, setelah melihat koleksi agama ini, kita bisa melihat beberapa koleksi yang peninggalan dari agama India. Nah, di keraton kalau ada upacara pernikahan, tentunya ada akad nikah dulu. Setelah akad nikah selesai, ada kirap temanten. Temanten putranya ini kuda, contoh pelana kudanya seperti yang ini. Kemudian yang temanten putrinya ditandu. Nanti tandunya juga bisa kita lihat. Contoh prosesinya juga bisa kita lihat di sebelah kita ini. Silakan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Nah, di keraton, ya kan, kalau ada, Bapak silahkan maju, ya. Kalau di keraton ada Ini contoh pernikahan seperti yang kita lihat. Zaman dulu gitu. Sama naik putrinya ditandu atau naik joli jalan sebelah atau Ditutupkan dan temanten putranya naik kuda beserta kerabatnya keliling keraton. Nih, kalau ini ada wayang kulit, ada wayang suket. Wayang suket ini banyak dari rumput. Ada juga wayang jelek dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian yang memegang, yang memainkan wayang kulit ini dinamakan apa? Berarti semuanya hobi ini. Hobi wayang kulit. Dalam laporannya siapa? Seno Nugroho. Tapi almarhum wayang geger, ya kan? Pak dalam dongeng gambar tersebut. Kalau mau ganti cerita, kayaknya digulung. Muncul gambar yang banyak. Kemudian yang di depan kita ini ada gongeng rendeng. Kiai Rendeng. Kiai Rendeng. Pada waktu musim kemarau raja berdoa bersama ulama, gong dibunyikan atas berkat Gusti Allah turunlah hujan. Dan gong ini kalau pas ada acara jampringan atau panah, misalnya manah menaik sasaran,
gong dibunyikan. Ya, ya. Kiai rendeng. Seperti iya, Kiai Solo nggak jauh dari sini, hanya 200 meter. Dibandingkan dengan keris yang ada di keraton, lebih gede mana? Ini keris Kiai Parungsari, keris yang paling besar di keraton. Keris Parungsari. Ini lambang dari kewibawaan, kekuasaan seorang raja. Kiai Parungsari. Kenapa bikin? Karena kemauannya beliau waktu itu, Dek. Tapi nggak bisa dipakai, jadi hanya di bawah saja. Kecuali keris yang lain ini. Demak. Ya benar. Ini pakai masjid Demak Ya, Demak. dan digunakan Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Kenapa kok harus dipasang di sini, Pak? Ada Karena sejarahnya? ada sejarahnya Iya. dari Mojopahit, Demak, Pajang, Ya, ya, ya. Al-Quran dengan terjemahan dari era Bogor, tempat air dan bunga. Kalau yang di depan itu namanya Jogja untuk lamaran atau untuk sangkaan. Nah, untuk adik-adik ya, ini apa namanya payung bahkan untuk putra raja yang di kita. Mengapa kok Sasiga? Ya. Kita harus ingat, kita diasuh ibu di perut berapa? 3. Dan 10 hari dengan susah payah. Saat kedua, kita harus berbakti, kita harus sembahyang, kita harus berdoa kepada Tuhan atau kepada Gusti Allah. Payung Tunggul Dan Nogo. kita harus tidak boleh membantah perintah Tuhan, Gusti Allah dan orang tua. Dan yang saat ketiga, meninggal dunia. Nanti kalau kita meninggalkan ajaran saat kedua, besok tempatnya nggak di surga, tapi di neraka. Kita sekarang keluar lagi, ada pohon-pohon kuno ini. Ini kereta. Ada kereta yang ditutupi kain kuning. Kereta jenazah. Jadi kita nggak usah ke sana. Waktu beliau Pakubono 10 meninggal dunia, beliau dimakamkan di makam Imogiri yang ada di Jogja. Makam Imogiri itu sendiri tempat untuk memakamkan keluarga dari Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Pak. Nah, di depan kita ini ada sumur Songo. Jumlahnya bukan 9, tetapi digunakan sebagai tempat berdoa, sebagai tempat semedi. Pakubuwono yang ke-9. Bapak Ibu yang berminat, kalau tidak berminat juga nggak apa-apa. Mau minum, mau cuci tangan, cuci muka, cuci Sumur kaki, Songo. berdoa semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, seger, waras, sehat selalu, makin pinter. Tapi jangan lupa berdoanya tetap kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Mau minum apa enggak? Minum. Kalau mau monggo, ini gratis. Ya, minum ada. Ya, Yang cuci tangan cuci muka, ini Sumur Songo. Iya, silakan minum. Ayang gue minum. Ini orang minum. Rasakan sensasi airnya. Air minum. Sumur Songo. Nanti kalau ada yang mau bawa, boleh ini yang di botol. Monggo. Ini minum gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Mau.
monggo kalau yang sudah nanti pelan-pelan gitu masuk ke ruangan. Ini alat-alat angkut gawangan. Ya. Nah ini bisa kita lihat. Ini apa coba? Ini yang dinamakan tandu atau joli. Jadi di keraton kalau ada upacara pernikahan, ya kan, temanten putrinya duduk di tengah, di bawahnya ada kayu yang panjang, diangkat 16 orang. 16 orang. Berat Bu, kadang 20 orang. Kalau teman putranya apa naik kuda? Iya Bu. Ini semuanya banyak sekali karena kan putra putri beliau juga lumayan banyak jumlahnya. Ini semuanya sama untuk temanan putri dan mohon maaf di depan kita ini ada 2 kotak. Yo duduk di sini. Digunakan waktu Pak Kubono kedua Boyo Kegaton pindah keraton dari keraton Solo ke keraton Surakarta tahun 1745 dan kereta ini sendiri berasal dari Belanda. Kiai Gerudo kendaraan pertama. Dan yang ini namanya kereta Kiai Morosebo. Nah, delok Riki Kiai Gerudo. Di belakang saya ini adalah kereta Kiai Gerudo. Tadi ceritanya adalah kereta ini digunakan untuk penobatan Raja Pakubuwono yang pertama yang masih tersimpan di Keraton Surakarta ini. Kita lihat ya bagaimana Kiai Gerudo ini kendaraan waktu pelantikan Pakubuwono yang pertama di sini. Kiai Gerudo. Terlihat sisi-sisi menariknya bagaimana Kiai Gerudo ini. Nah, ini Kiai Gerudo. Nah, berikutnya ini adalah Kiai Morosebo. Kiai Morosebo ini kalau saya lihat di sini 1770. Foto kan? Sing kono mau jan. Ya. Kiai Morosebo. Moro iku teko sebo sowan ya. Bentuknya sederhana ini dibandingkan tadi yang Kiai Gerudo itu agak rumit ya. Ini Kiai Morosebo. Kalau yang Kiai Gerudo tadi sumbangan dari VOC. Ruangan berikutnya ini adalah tempat upeti-upeti ini kayaknya nih. Nah, jolen. Wah, ini Pangeran Diponegoro kayak ini. Payung-payung. Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panembahan Jayakusumo. Ini salah satu putra Pakubuwono X yang menjadi kepala staf Angkatan Darat. Pada waktu HUT RI ke-78 kemarin, mungkin Bapak Ibu yang melihat di TV, Pak Presiden Pak Jokowi memakai busana ini. Jadi bukan busana dari Cina, tapi sebenarnya malah busana dari Keraton Surakarta.
Ya itu sebagai panglima tertingginya Mas Burit. Ini sejarah Diponegoro. Lesung. Nah, sebelum kita lihat lesung, tulang jangkrik. Tulang jangkrik. Bukan keluarga keraton yang Jangan biar mesti ada jangkrik. Jakon. Kalau sekarang Mobile Legend, apalagi PlayStation itu, tetapi habis pulang Betul ibu itu. keluarga keraton seperti raja itu tidak boleh main HP, HP disiarkan makan siang, kemudian latihan lari, latihan gamel, ada yang ngaji, ada yang itu bahasa Inggris, bahasa lainnya. Tapi kalau main HP, setelah belajar besok tahun 2025 ngomong dewe. raja menanam asli sendiri, tetapi tidak memakai dandan yang berisi dandan pusaka, namanya kedua. Nanti kalau matinya sudah makan, bisa tidak, tapi jangan minta sendiri. Ini Bapak Ibu. Suasana Car Free Day di dekatnya patung Slamet Riyadi, depannya keraton ini hari ini. Nah, duduk Pak, duduk nang makanan, duduk nang pinggir kono nang makanan. Ya. Car Free Day hari ini tanggal 31 menjelang tahun baru 2024.